Jung dalam psikologi analitis dan kedalaman jiwa menelusuri ketidaksadaran kolektif. Nah, ini berbeda lagi ya. Sang mistikus Zurich. Carl Gustav Jung 1875 sampai dengan 1961 adalah psikiater Swiss dan pendiri psikologi analitis. Awalnya ia adalah putra mahkota pilihan Sigmund Freud, namun hubungan mereka retak karena perbedaan pandangan mendasar mengenai sifat ketidaksadaran. Jadi ini adalah muridnya ya. Murid dari Freud dan libido. Jung dikenal karena menggabungkan psikologi dengan antropologi, arkeologi, literatur, filsafat, dan studi agama untuk memahami jiwa manusia secara utuh. Nah, struktur jiwa, mosaik ya. Menurut Bapak Jung, ego atau sadar, pusat kesadaran identitas diri dan persepsi kita terhadap dunia nyata. Menurut dia ego. Beda dengan Freud. Lalu kedua, ketidaksadaran personal, berisi ingatan yang terlupakan, ditekan atau diabaikan oleh individu termasuk kompleks kumpulan emosi, ide seputar tema tertentu, sesuatu yang terjadi. Lalu yang ketiga, ketidaksadaran kolektif. Level terdalam yang unik bagi Jung, gudang ingatan laten yang diwariskan dari leluhur manusia dan pramanusia. Ya, jadi kalau Jung ya, dia ada strukturnya dia, consciousness level, dia thoughts, perception, ya yang di atas, baru di tengahnya memorize, store, knowledge, ada memori, ada cerita, ada ilmu pengetahuan, baru yang ada di bawah ini paling bawah. Ini adalah ketakutan, violent motives, unacceptable sexual desires, irrational wishes, immoral urges, shameful. Ini waktu pusat di bawah alam bawah sadarnya ya. Tengahnya apa gitu. Baru thoughts, perception. Baru ada persepsi, baru ada thoughts. Ketidaksadaran atau ketidaksadaran kolektif, warisan universal. Berbeda dengan Freud yang melihat ketidaksadaran sebagai tong sampah. Ya. Pribadi Jung melihatnya sebagai perpustakaan raksasa, beda ya. Ya, jadi trauma kan kalau menurut Freud kan trauma di situ. Ya, masa-masa yang tidak baik ya, kelam ceritanya ya, masa kecil ya. Tapi menurut Jung tidak. Itu adalah perpustakaan raksasa kebijaksanaan umat manusia. Inilah cetak biru psikis, blueprint psikis yang dimiliki setiap manusia terlepas dari budaya atau era. Inilah sebabnya mengapa mitos dan legenda seluruh dunia memiliki tema yang sangat mirip. Ya kan? Temanya apa sih? Seluruh dunia itu memiliki tema yang sangat mirip, legenda-legendanya tentang kebaikan selalu menang pada kejahatan. Contoh. Kayak gitu kan. Temanya sama ya, hero-nya juga pahlawan-pahlawan gitu. Kebaikan-kebaikan ya. Apa yang diperbuat, apa yang diberikan baik, dapatnya baik gitu. Dongeng-dongeng pun kalau di seluruhnya sama gitu. Temanya sama, sangat mirip. Walaupun budaya, bahasa, dan tempat juga beda tinggalnya. Walaupun ya beda sedikit ya, tapi hampir-hampir sama gitu. Dari setiap daerah. Selanjutnya, archetype ini dari ketidaksadaran kolektif disebut archetype. Mereka adalah pola-pola universal, simbol atau citra primordial yang memengaruhi cara kita mengalami dunia. Contoh, sang pahlawan, sang ibu, orang tua bijak ya. Ketidaksadaran kolektif menurut Jung. Dan selanjutnya archetype utama persona dan shadow. Persona topeng atau topeng shadow persona ya maksudnya. Topeng wajah yang kita tampilkan pada dunia, peran sosial yang kita mainkan, guru, ayah, teman untuk menyembunyikan sifat asli kita dengan agar diterima dengan masyarakat. Jadi banyak dong yang kita simpan ya dalam diri kita yang kita nggak mau kasih lihat orang. Tapi ada nggak yang tahu topeng kita? Kita buka ya, ada orang terdekat kita. Gitu. Ya karena mereka sering melihat ya ada pola-pola perilaku, pola kebiasaan, ya kebiasaannya dia apa gitu dalam rumah karena dia melihat terus ya dia pasti kenal.
Lalu the shadow, bayangan sisi gelap yang kita tolak atau sembunyikan berisi insting primitif, kelemahan, dan hasad yang dianggap jahat. Mengintegrasikan shadow adalah kunci kedewasaan psikologis. Kelemahan-kelemahan, hasad yang dianggap jahat, itu adalah kunci kedewasaan. Mengintegrasikan shadow adalah kunci kedewasaan psikologis. Ya, kita tekan impulsivitas kita, ya itu disebut kedewasaan psikologis kita. Kita nggak marah-marah sembarangan, kita menerima, itu adalah kedewasaan psikologis. Shadow-nya, shadow bayangan, kunci shadow bayangan. Selanjutnya anima atau animus dan the self, diri sisi lawan jenis dalam jiwa kita. Anima adalah sisi feminin pada pria dan animus adalah sisi maskulin pada wanita. Penyimbang jiwa. Bapak Ibu, kalau jadi gini. Hormon ini adalah tipe psikologis atau dari dasar tes kepribadian model seperti MBTI ya. Ini ada di psikologi kepribadian juga ada ya. Introvert mendapatkan energi dari dunia dalam refleksi, cenderung berhati-hati dan kontemplatif. Introvert. Lalu ekstrovert mendapatkan energi dari dunia luar orang, aktivitas, cenderung ekspresif dan berorientasi aksi. Fungsi rasional thinking dan feeling, fungsi rasional sensing dan intuition. Jadi kita tes dulu ya satu persatu. Saya ambil dulu. Jadi kalau introvert itu fungsi rasionalnya thinking dan feeling ya. Thinking dan feeling ya, introvert. Kalau extrovert fungsi irasionalnya sensing dan intuition. Jadi dia kalau extrovert itu mendapat energi dari dunia luar, orang, aktivitas, cenderung ekspresi dan berarti. Jadi dia tambah ibaratnya baterai penuh ketika bertemu orang gitu loh. Kalau nggak ketemu orang lemes. Kalau introvert itu kalau banyak keluar, dipaksa keluar, dia itu energinya kayak tertarik dia, pulang-pulang lemes. Ya, jadi untuk mendapatkan energi dari dunia dalam. Di dalam dia punya ide banyak ketika di dalam nggak banyak orang gitu. Kadang-kadang kan kita suka kayak, ini orang kok pendiam banget sih, diem aja emang tahan banget ya. Ya emang energinya di dalam gitu. Berinteraksinya di dalam, dia punya banyak hal ya. Apa yang harus kita lakukan, ya kita berhenti untuk tidak mengakui kekurangan kita gitu. Tidak menyembunyikan dan ya mengurangi hal yang tidak baik gitu, apalagi melukai diri kita dengan orang lain gitu. Menghadapi bayangan, menghadapi anima animus ya, sisi feminin kita dan maskulin, lalu realisasi diri. Nah, ini perbandingan Freud dan Jung ya. Aspek libido, Sigmund Freud berkata energi seksual semata, Carl Jung energi psikis umum, kreativitas, semangat hidup. Menurut dia, libidonya itu tuh energi psikis umum, berkreativitas, semangat hidup ya. Kalau unconsciousnya Freud gudang hal-hal terpendam pribadi. Kalau kata Jung, pribadi plus kolektif, warisan leluhur. Kalau mimpi, pemenuhan hasrat terlarang. Kalau Carl Jung mengatakan pasan dan ketidaksadaran untuk keseimbangan. Beda ya. Lalu tentang agama itu kata Freud, ilusi neurotik, pelarian aja katanya. Tapi Jung menyempurnakan kebutuhan psikologis alami untuk makna. Jadi agama itu untuk kebutuhan psikologis. Tapi kata si Freud, itu cuma pelarian aja. Kalau lagi sedih cari ke agama, kalau lagi merasa bersalah lari ke agama. Bener yang mana ya gitu ya? Kira-kira yang mana yang bener ya? Tapi kalau Tajung enggak, itu adalah kebutuhan psikologis. Kita memang butuh sang pencipta gitu. Untuk memaknai hidup kita ya dengan religius gitu, kedekatan kita gitu. Tapi itu kata si Jung, ilusi aja itu, ilusi neurotik, ilusi kepala aja itu. Untuk pelarian aja dari merasa bersalah.
Kalau dipikir-pikir, hampir-hampir sama sih. Kalau kita mau melarikan diri ke agama juga nggak apa-apa sih, ya kan? Nah, kalau emang kita ke Tuhan itu untuk pelarian, nggak apa-apa. Kalau kita merasa salah, lebih baik kita lari kepada Tuhan daripada kita melakukan hal yang tidak baik. Apakah berbeda dengan kebutuhan psikologis? Kayak saya pikir-pikir ya okelah, sama saja. Tapi tinggal persepsi kita ya untuk, sudut pandangnya gitu. Lalu mimpi pembunuhan hasrat terlarang, kayak penyamaran, terus kata Jung, pesan dari ketidaksadaran untuk keseimbangan adalah ke positif ya. Dia selalu positif ya. Coba dipersatukan itu pembunuhan hasrat terlarang. Karena kan ada keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi ya kan, lalu timbul di dalam mimpi. Ya untuk keseimbangan ya kalau kita nggak sampai di alam sadar kita di luar kita nggak dapet, kita cukup di mimpi juga kayaknya juga happy gitu. Contoh kita gini, kita kangen nih sama, contoh ya, kita kangen sama, seseorang ya yang sudah lama meninggal gitu, kangen. Siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terjaga, Jung kata Jung ya. Kalau melihat keluar itu bermimpi, punya impian. Tapi ketika dia melihat ke dalam, dia terjaga. Jadi dia menjaga segala sesuatu dalam diri dia itu, dia menguasainya gitu. Dia terjaga gitu, jangan sampai merusak diri dia. Mengerti ya Bapak Ibu ya, kata Jung ya. Jadi kalau ketika melihat luar, dia tahu tujuan hidupnya gitu. Tapi ketika dia melihat dia dalam, dia harus menjaga dirinya untuk menjadi lebih bagus, jangan mengeluarkan hal-hal yang buruk dari diri dia dari dalam. Seperti itu ya. Konsep shadow, bayang-bayang apa itu shadow? Sisi gelap kepribadian berisi hal yang tidak kita akui sebagai bagian dari kita, insting hewan, sifat buruk. Contoh kasusnya ya, seorang siswa sangat membenci teman yang sombong. Analisis Jung, kebencian ekstrim seringkali adalah proyeksi dari shadow kita sendiri. Mungkin siswa tersebut memiliki bibit kesombongan yang tekan dan tolak dirinya. Jadi gini, kita kan lihat orang nih, ih sombong banget sih, nggak mau ngalah, nyebelin.